Hujan dengan intensitas tinggi selama hampir 3 jam, Minggu 16 November, memicu runtuhnya tebing di kawasan hutan pinus Situkung. Longsor sepanjang sekitar 100 meter ini merusak 30 rumah dan memaksa ratusan keluarga mengungsi ke titik-titik pengamanan. Hingga Senin pagi 14 November, 2 warga dilaporkan meninggal dunia. Sedangkan 26 warga masih dalam pencarian tim SAR gabungan. BPBD Jawa Tengah, BPBD Banjarnegara, Basarnas, TNI Polri, dan relawan membagi area pencarian menjadi beberapa sektor di RT 02 dan RT 03 untuk mempercepat evakuasi. Penanganan darurat di lokasi bencana dilengkapi dengan tenda pengungsian, dapur umum, serta layanan kesehatan untuk menjamin keselamatan para pengungsi. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan hunian sementara yang ditargetkan rampung dalam 3 hari. Setelah itu, pembangunan hunian tetap akan dimulai, mengingat 1 dusun Situkung seluruhnya terdampak. Bantuan senilai 700 juta rupiah juga sudah dikirim untuk mendukung penanganan darurat. Sementara, pemetaan lokasi hunian sementara dan hunian tetap terus dilakukan bersama BNPB, TNI, Polri, dan Pemkab Banjarnegara. Lutfi juga telah mengerahkan klaster pengungsian, logistik, kesehatan, dan pendidikan agar seluruh kebutuhan dasar termasuk sekolah anak-anak tetap terlayani di pengungsian. Operasi SAR untuk mencari 26 warga yang belum ditemukan akan dilanjutkan Selasa 18 November dengan pengerahan 500 personel di 2 RT terdampak. Situkung, Pandan, Narum, di mana ada tanah bergerak yang itu longsorannya adalah hampir menimpa 30 rumah yang sekarang hilang. Kemudian 886 masyarakat satu dukuh langsung kita lakukan evakuasi. Karena apa? Berdasarkan kajian dari BMKG dan lain sebagainya masih ada tanah bergerak. Sehingga saya tidak mau tahu, kita sudah rapat dengan Pak Pangdam, dengan Pak Deputi BNPB, dengan Pak Kapolda, dengan Bupati, Dandim dan Kapolres bahwa kita putuskan masyarakat harus kita fungsikan. Sehingga di sini kita 3 spot pengungsian 886 ada di masyarakat maupun di beberapa tempat yang sudah kita sentralisasikan by name by address. Kita temukan 26 warga kita yang belum ketemu. Dan ini menjadi prioritas kita untuk segera ditemukan. Sehingga Basarnas dengan 500 anggota sudah kita bagi tim untuk besok pagi mulai kegiatan di sana. Berikut sarprasnya. Jadi nanti akan kita kirim sekitar 4-10 evakuator untuk mencari masyarakat kita yang belum ketemu. Kita telah bentuk beberapa klaster dari pengungsian yang kita lakukan. 1 klaster pengungsian yang nanti gunanya adalah untuk mobilitas daripada kegiatan-kegiatan para pengungsi. Yang kedua ada klaster logistik. Jadi bahan pokok masyarakat kita harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah klaster kesehatan untuk memastikan masyarakat pengungsi betul-betul sehat. Kemudian yang keempat adalah klaster pendidikan, di mana itu ada SD, SMP, dan SMA yang nantinya dia tidak boleh terganggu terkait dengan mobilitas belajar mengajar. Dan ini sudah Dinas Pendidikan kita sudah turun, bahwa kita pastikan mereka nanti bisa melakukan aktivitas terkait dengan pendidikan untuk anak-anak kita. Yang tidak kalah penting adalah trauma healing bagi masyarakat kita di pengungsian. Sebentar lagi 3 hari kita geser ke hunian sementara. Jadi hunian sementaranya sudah kita siapkan tanah 2 hektar. Dinas PU nanti dengan BNPB akan bangun hunian sementara. Karena jumlahnya itu hampir 1 dusun, kami lagi memilah dan memilih huntapnya mereka. Jadi hunian tetapnya ini kan kalau satu kampung itu kan harus betul-betul representatif terkait tidak hanya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, berikut pekerjaan bagi mereka. Ini harus kita pikirkan. Prinsip saya sebagai gubernur, mewakili pemerintah kota, pemerintah mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga ini adalah ujian dan husnul khotimah bagi korban kita dan diberikan kekuatan bagi yang ketinggalan. Evakuasi dan penyediaan hunian sementara menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan bencana di Banjarnegara, Jawa Tengah. Laporan Lu'lu'il Maknun, Banjarnegara, Jawa Tengah, Garuda TV.